wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Metalia, NIM A1D1200010. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian gak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga pembuluh adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepala tangan masing-masing pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri, yang kedua serambi kanan, yang ketiga bilik kiri, dan yang keempat bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung agar tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup dan sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otak jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembung dan detak darah masih di serambi. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otak jantung menegang sehingga jantung menguncup dan detak darah masih di bilik. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tidak kalah penting, yaitu paru-paru, tentu detaknya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang keluar dari jantung yang biasanya berwarna merah. Terlihat pembuluh nadi yang terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut dikatoret darah sehingga darah berwarna merah lagi. Banyak mengandung oksigen, saat itulah oksigen atau CO2 dikeluarkan melalui hidung di saat bersamaan darah menuju di seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru. Darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang udah paham tentang sistem peredaran darah manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.